get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke Scorpio, this is love reading for you guys untuk Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir Januari 2023 ya. Energi update mengenai romance, relationship kamu dengan orang yang lagi dealing samamu saat ini di akhir Januari. Oke. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Aku bisa bicara ke banyak Scorpio sekaligus. Jadi mungkin tidak semua Scorpio akan resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Dan energi juga bisa kebolak-balik. Mungkin ini energi kamu Scorpio, mungkin juga ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya. Pasanganmu. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu yang posisinya di cross atau di silang akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kamu merasa inilah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat atau tips dan trik dalam menjalani Januari 2023 2 minggu terakhir, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif guys. Di situ aku sudah siapkan 3 link dari nyawer.co, Sociabas, dan satu lagi ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Selain itu aku juga mau ambil 3 zodiak penting untuk kamu Scorpio di 2 minggu terakhir Januari ini guys. Zodiak penting ini adalah mereka yang sedang dealing sama kamu ya saat ini. Kemungkinan besar mereka sedang intipin kamu Scorpio. Mereka inilah the cross watcher Scorpio. It's hampir keluar nggak jadi. Ayo. Iya ini baru. Iya untuk Scorpio yang dealing dengan Virgo. Oke. Scorpio yang dealing dengan Gemini dan Scorpio yang dealing dengan Aries. Scorpio laris guys, gampang banget keluarnya. Tadi aku baru bikin reading untuk Pisces agak sulit keluarnya, tapi Scorpio laris manis. Oke. Jadi Scorpio yang dealing sama Virgo, Scorpio yang dealing sama Gemini, dan Scorpio yang dealing dengan Aries. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus untuk kamu guys di video extended ya. Oke, kita akan segera mulai saja readingan untuk Scorpio ini guys. Dimulai dari kartu Oracle tentunya ya. Kenapa dimulai dari dari kartu Oracle? Aku siapkan 2 deck seperti biasa, 2 kartu untuk couple, dan masing-masing deck akan kita ambil satu ya. Dimulai dari yang ini dulu katanya. Mari kita ambil. For my Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of January 2023. Thank you. 23. Thank you very much. Bam 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 bam. A loving gaze. Hey, aku melihat ada pemangagum misterius. Ada yang diam-diam mengamatimu, mengagumimu, ya. Aku tak ambil kartu yang satu lagi dulu. For my Scorpio, thank you. Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of January 2023. Aduh. Oke, ada Wave Your Destiny. Ini lebih ke arah memahami tujuanmu ya, takdirmu begitu. Dan kemudian di sini a loving gaze ini aku melihat ada yang diam-diam suka kamu, mengamati kamu. Tapi ada perbedaan yang luar biasa di sini guys. Yang satu kulitnya kuning kayak oriental gitu, yang satu kulitnya gelap ya kayak afro begitu. Terlalu banyak cerita guys. Nanti kita lihat ya seperti apa. Langsung saja buka kartu besarnya. Tapi yang jelas saat ini kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sangat mengagumimu. Spirit to come to this reading. Please bless my reading. For Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of
January 2023, thank you. The Strange. Oke, The Seven of Swords di cross dengan The Nine of Cups. Oh, apa dia Ray? Nggak apa-apa. Selalu wow aja. Oke, tapi Scorpio, kamu kelihatan pengen lepas dari seseorang saat ini karena terlalu banyak perbedaan di antara kalian berdua. Bisa jadi perbedaan status sosial, guys, ya, suku bangsa, agama, kebudayaan, pola pikir, pendidikan, pekerjaan, penghasilan. Berbeda sekali aku lihat di sini. The Temperance, The Page of Wands, dan kemudian The Nine of Wands. Ya. Oh, ada seseorang yang mencintaimu, guys, tapi kamu gak suka sama dia. Itu yang terlihat di sini. Kemungkinan besar past life connection. Dan kamu kayak pengen melakukan segala cara untuk bisa mengenyahkan dia keluar dari hidupmu. Tidak perlu berurusan dengan dia lagi, but your destiny masih belum berakhir dengan dia. Urusan kamu masih belum berakhir dengan dia. Kemungkinan besar yang dealing sama kamu ini orangnya gemuk, besar, kepalanya bulat, rambutnya botak begitu ya, hidungnya lebar, guys. Kemudian dia kumisan gitu. Kamu underestimate dia gitu, tapi ada hubungan yang istimewa di antara kalian berdua dari past life. Mari kita lihat dulu ya. Kalau pandil mic jika kalau pandil respect to come to this reading, please press this reading. For Scorpio, let me clarify the Nine of Wands. Yang jelas kamu pengen secure, mengamankan dirimu dari dia kayak begitu ya, guys. Let's see dulu. Kalau bukan past life berarti orang lama. Kamu pernah bersama dengan dia dan kemudian dia muncul kembali di dalam hidupmu. Karena aku ngeliat kayak dari masa lalu dia from your behind, your past, your behind, di belakangmu masih mengagumimu, tapi kamu nggak mau lagi sama dia. So I think this is unfinished business, guys. But you still have a business with them ya. Kamu itu masih punya urusan sama mereka atau sama dia ya, yang perlu dibereskan sekarang di 2 minggu terakhir Januari 2023 ini. The Star, Temperance, dan kemudian The Eight of Cups. Iya. Mantan ini. Ya, yang masih belum puas. Masih merasa ada yang gantung di antara kalian berdua. Dia mengamati kamu dari belakang, Scorpio. Ya. Kemungkinan besar dia stalking kamu. Oke, thank you. Kemudian dia itu cari-cari informasi tentang kamu. Bisa jadi dia ini ekstrim, guys. Artinya langsung menghubungi kamu, apa kabar, gimana kabar anak-anak, misalnya begitu. Sementara nih orang udah pengen kamu musnahkan, kamu hindari selama-lamanya dari hidupmu, kayak begitu, guys. Star, Temperance, dan The Eight of Cups. Bisa jadi dia menyesal meninggalkanmu dulu kayak gitu, dan kayak pengen mendapatkanmu kembali, guys. Mari kita lihat apakah ada orang lain saat ini di dekatmu. Kalau ada orang lain berarti ini udah jadi masalah ya. Artinya kan kamu readingan couple ini antara kamu dengan orang lain tersebut gitu, bukan dengan dia. Tapi yang jelas ada orang dari masa lalu yang mengintip-intip kamu saat ini. Queen of Cups. Oh, wow. Ya, ada yang kembali ya, guys. Knight of Cups. Ini orang masa lalu yang datang meminta maaf, aku lihat di sini, dan kamu masih punya perasaan ke dia, tapi kamu tidak mau ada hubungan lagi dengannya. Nah, itu dia. Readingan ini berakhir, bye-bye. Nggak, aku bercanda, guys. Tentu saja aku bercanda ya. Kita kan belum beresin 10 kartu. Kalau tidak dibaca 10 kartu, maka ini bukan full Celtic namanya. Jadi saat ini kamu merasa udah aman-aman aja tanpa dia. Oke, dan kemudian this is unfinished business. Kemungkinan besar kamu itu lari dari dia,
beberapa tahun yang lalu, atau dia lari pergi meninggalkanmu beberapa tahun yang lalu. Kalian statusnya menikah dulu, sampai saat ini pun menikah karena tidak ada status yang jelas, tidak dibereskan di pengadilan, tidak ada legalnya guys. Kamu masih istri seseorang atau suami seseorang, vice versa. Dan kemudian yang lari atau yang pergi kembali karena melihat you are like a star, Scorpio. Ini orang yang mengagumi, secret admirer. Dalam bentuk apapun dia kembali saat ini, even dia cuek, kasar, marah ke kamu, dia mengagumi dirimu. Karena guys, tanpa dia, kamu baik-baik saja. Kok bisa Scorpio ini baik-baik saja tanpa aku? Bukannya harusnya Scorpio ini mati kelelep ya tanpa aku begitu ya. Ternyata Scorpionya baik-baik saja. Itu yang aku lihat di sini guys. Queen of Cups dan the Knight of Cups, ya, sense dari tingginya seseorang dibandingkan seseorang yang lain itu sangat kuat. Queen ke Knight, ya, kamu itu seperti ratu, dia seperti pengawal, vice versa. Kamu seperti raja, dia seperti dayang saat ini. Even dulu mungkin pernah ada cinta di antara kalian berdua. And still you love them very much, ya. Queen of Cups itu sosok tertinggi dalam hal mencintai, tapi tidak diekspresikan lagi karena memang kamu tidak ingin bersama dengan dia lagi. Jadi kayak biarlah rasa ini aku pendam saja. Let me clarify the Three of Cups. Gimana ceritanya aku bisa happy? Bagaimana caranya aku bisa bahagia? Itu aja yang paling penting. Kalaupun kamu punya anak saat ini misalnya dari dia ya, di pernikahan kalian dulu, karena Nine of Wands ini tulang punggung juga pengertiannya guys, backbone ya, orang yang mencari nafkah untuk keluarganya sendirian begitu. Kamu pengen sendiri aja, tak perlu kembali ke dia atau dia nggak perlu kembali ke kamu karena kamu baik-baik saja sendiri kayak begitu. Tapi dia ini orangnya aku lihat bersikeras sekali ya guys, kayak benar-benar bernafsu sekali pengen mewujudkan keinginannya. The Ten of Cups, the Queen of Pentacles, dan the Two of Pentacles. Oh my god. As a Scorpio, ada ucapan dia yang masuk ke pikiran kamu. Dan seperti yang selalu aku bilang guys, Scorpio itu paling gak suka kalau disuruh mikir yang dalam-dalam. Kenapa? Karena pemikiran Scorpio itu kontak ke hatinya. Jadi ada kabelnya antara otak dan hatinya, itu ada kabel. Everybody. Oke. Jadi setiap kali apa yang kamu pikirkan mendalam itu akan masuk ke hatimu. Itu akan kamu rasakan lebih mendalam lagi. Begitulah tipikal-tipikal Scorpio, oke? Dan ada yang dia ucapkan ke kamu mengenai family yang saat ini membuatmu itu kayak tergoda kembali. Apakah betul yang dia bilang itu? Aku pun jadi pusing guys, apa betul? Oke, ada the Five of Swords ya. Tapi kamu masih tetap menunjukkan kekeras kepalaan ya. Artinya mungkin tidak merespon, belum kasih jawaban apapun misalnya begitu. Kalau dia mencoba untuk mendekatimu, kamu menjauh kayak begitu ya. Kamu tahu dia mengagumimu dan kamu sedikit senang dengan itu guys ya. Orang lama kembali ke kamu Scorpio itu kamu paling senang. Karena kamu berhasil buktikan ke pemikiranmu yang kontak ke hati tadi bahwa mereka salah. Itu aja sih sebenarnya yang penting, itu aja bagi Scorpio guys. Setelah itu bye bye. Yang penting dia nyesal telah ninggalin gua. Begitu itu gua bisa buktikan, ya udah setelah itu goodbye gitu. Oke. Dan clarify the King of Swords ya. Beda dengan apa yang kamu pikirkan, beda dengan subconscious mind ya guys. Karena yang aku lihat yang kamu pikirkan adalah consideration, pertimbangan, dan kemudian targetmu no, there's no second chance. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada tawaran apapun lagi. Go away, go fuck yourself. Seven of Cups. Masih banyak orang lain yang lebih baik dari kamu. Yes, kamu memang pernah baik di dalam hidupku, tapi kamu sia-siakan aku, dan aku tidak akan kasih kesempatan baik lagi untukmu. King of Swords, the Emperor, the Nine of Cups, itu semua kartu kesendirian, powerful sendirian guys. Dan the Seven of Cups itu adalah option, pilihan. Emang siapa bilang sih hanya kamu satu-satunya laki-laki? Siapa yang bilang sih hanya kamu satu-satunya perempuan? Even aku mencintaimu atau ada perasaan di situ yang sangat mendalam begitu, tapi untuk relationship nanti dulu, kayak begitu ya guys. Ini Scorpio dewasa sekali aku lihat di sini. Dia tuh benar-benar bisa mengambil hikmah dari pengalaman hidup sebelumnya. Dan sorry to say guys, orang yang kembali ke kamu ini aku lihat tidak menjalani perubahan. I don't see any transformation card here so far. Bahkan dari pemikiranmu, dari yang kamu lihat pun dia ini nggak berubah.
Dan kalau kalian lihat baik-baik guys, orang yang di belakang ini kayak Pak Gendut yang di belakang ini, dia tuh kayak pongah-pongah gimana gitu ya, ngintip-ngintipin, mengagumin. Dan guys, lihat guys, ada tanduknya guys. Nah, kecil tanduknya, hampir-hampir tidak terlihat. Karena ini pesan untuk kamu Scorpio, kamu pasti tahu apa arti tanduk itu ya. Kita segera klarifikasi the King of Cups. Thank you very much. Ada penyesalan kenapa dulu tidak mengungkapkan perasaan, kenapa dulu tidak menunjukkan perasaan kayak begitu dari sisi dia nih aku lihat ya guys. Kenapa dulu tidak menghargai yang aku punya kayak begitu. Ada penyesalan. Dan penyesalan orang lain bukanlah tanggung jawabmu Scorpio. Kamu nggak perlu merasa bersalah ketika orang lain menyesal ya. Kalau bayangkan guys, kita berhubungan dengan 100 atau 1000 orang lah ya kita bilang selama kita hidup di dunia ini. Dan 1000 orang menyesali tindakannya ke kita dan kita harus merasa bersalah karena penyesalan mereka kan, yang bener aja dong. Semua penyesalan itu ditanggung jawabi oleh siapapun yang menyesal, udah gitu aja. Yang jelas aku ngerasa ada penyesalan yang sangat kuat dari pihak yang lain. Aku lihat di sini Scorpio, not you, oke? Atau kalau ini adalah readingan vice versa, berarti kamu Scorpio yang lagi mau kembali ke seseorang dan kamu yang sangat menyesal. Ya, begitu yang dimaksud dengan vice versa dalam tarot, oke? The Six of Pentacles, yes, I should give more dan the Three of Wands, tapi ditunda-tunda. Seharusnya aku menunjukkan perasaan yang mendalam. Seharusnya aku mengekspresikan perasaanku ke kamu kayak begitu yang dia bilang di sini Scorpio, dan kemudian itu tidak pernah terrealisasi di masa lalu. Ya. Sulitnya guys, Queen of Cups itu datang di tengah. Berarti saat ini kamu masih Queen of Cups. Dia King of Cups di masa lalu. I don't know apa dia saat ini, but still you are the Queen of Cups now. Kamu masih mendam rasa ke dia, ya. Masih ada perasaan yang mendalam ke dia. Tapi guys, sedalam apapun perasaan kamu ke dia, kalau kamu nggak mau bersama lagi atau in relationship kembali yang kayak misalnya rekonsiliasi begitu dengan dia, ya nggak apa-apa. Ya itu kan hak kamu ya. Let me clarify the Five of Swords. Thank you very much. Ada senjata yang dia bawa untuk membuatmu takluk padanya. Scorpio, ketika dia kembali ke kamu bukan dengan tangan kosong tapi bawa senjata ya. Take how it resonates guys. Bisa jadi kayak tuntutan, bisa jadi kayak minta sana minta sini lagi, gugat sana gugat sini, mulai lagi bongkar yang lama-lama, bisa jadi. Tapi kamu kayak akan berjuang, fight ya. Di sini aku lihat dengan munculnya Five of Swords, the Hangman, dan kemudian the Tower, lalu the Five of Swords. Ada yang harus kamu bereskan sama nih orang, Scorpio. Udah gitu yang paling penting guys. Bukan dengan cara menghindarinya atau memblokir dia dari hidupmu. The Nine of Wands ini protection. Kamu harus menghadapi dia. Kembalinya dia ke kamu ada tujuannya, yaitu membereskan sesuatu yang belum beres. Kamu harus menghadapi dia untuk membereskannya. Jangan biarkan dia behind you, seperti yang sekarang di belakangmu melihat-lihat kamu atau no access. Kamu gak kasih izin, gak kasih akses ke dia. Misalnya kamu blokir dia ya, chatnya kamu, WA dia kamu blokir, sosial media dia semua kamu blokir. Jadi dia mau ngomong sesuatu ke kamu pun gak bisa begitu. Itu yang kamu lakukan Scorpio, dan aku rasa itu bukan tindakan yang bijaksana di akhir Januari 2023 ini. Silakan open communication dengan dia guys untuk menanyakan apa yang dia inginkan, dan kemudian meluruskan yang perlu diluruskan di antara kalian berdua. Jangan bersikeras dengan Nine of Wands ini atau kita tidak perlu bicara lagi, kamu tidak perlu dekati aku lagi, kamu tidak perlu chat aku lagi, kayak begitu yang kamu lakukan saat ini. Jangan bersikeras dengan yang begitu, karena kamu kayak lagi menunda diselesaikannya sesuatu di dalam hidup kalian berdua. Ada yang mau diselesaikan di antara kalian berdua saat ini, tapi kamu menunda-nundanya. Januari 2023 akhir ini, kesempatan untuk menyelesaikannya dengan open, terbuka. Kamu kasih akses untuk dia masuk ke dalam hidupmu. But be careful. There's a Queen of Cups here.
Hati-hati dengan segala tindakan dia karena kamu masih punya perasaan ke dia, kemungkinan besar kamu akan bertindak sesuai perasaan. Tapi nasihat yang dibuat di sini untukmu adalah tentang logik, tentang hal-hal realistis ya. Bukan tentang menjauhi dia untuk membereskan masalah ini, tapi memberi kesempatan dia masuk supaya kalian berdua bisa start the program, the project untuk beresinnya. Kalau misalnya nanti berakhir dengan perceraian resmi ya perceraian resmi. Kalau nanti misalnya berakhir dengan mungkin sengketa anak atau aset ya silahkan gitu. Tapi yang jelas dia datang itu bukan dengan tangan kosong ya. Dia punya plannya sendiri dan kamu pun harus punya planmu sendiri. Kamu boleh berjuang tapi bukan dengan memblokir. Oke, karena pemblokiran dalam readingan ini adalah bentuk atau tindakan seorang pengecut. Oke, kamu pasti nggak mau dibilang pengecut ya. Kamu harus hadapi dia dan bereskan. Oke. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, Scorpio, resonate dengan apa yang aku sampaikan begitu dan tertarik untuk melihat nasihat dari universe yang perlu kamu ketahui dalam menghadapi 2 minggu terakhir Januari 2023 ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading untuk 2 minggu terakhir Januari 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much Scorpio. Dadah guys.